So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Salam jemaat Tuhan dan dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita siapkan hati kita mau datang menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu ya Tuhan yang Kau berikan bagi kami semuanya ya Bapa, sehingga pada saat ini Tuhan Yesus kami boleh datang, kami boleh menyembah-Mu ya Tuhan di tempat ini. Biarlah Kau rapi kami semuanya, Kau berkati kami semuanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, mari bersama-sama kita bersama bagi berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung, batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setiamu
dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita semua percaya bahwa kita orang yang dikasih Tuhan dan kita selalu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Katakan setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kita semua orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya percaya untuk kembali duduk. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Berilah hati kita jadi taburi oleh firman Tuhan, sehingga firman Tuhan bertumbuh dan berbuah dalam diri kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Oh haleluya Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layak memanggilmu Bapa. Kau beri yang
Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari bersama-sama saya undang kita semua untuk kembali bangkit berdiri. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan kami ya Tuhan. Kau layakkan kami ya Bapa, dapat memanggil. Sama-sama katakan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari angkat kedua tangan kita bagi Tuhan. Mari kita serukan kepadanya. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa
Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Buka tuh pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mereka beri tepuk tangan meriah bagi Yesus. Oh, sebab kau Bapa kami, tak pernah meninggalkan kami. Yesus, kau beri yang kami pinta, kau menyediakan yang kami perlu. Kau Allah kami, kaulah Bapa kami. Kami sembah kau. Terima kasih Bapa, ini kami datang padamu. Naikkan syukur kami, naikkan penyembahan kami. Kau kami sembah, kau kami puji, kau kami puja. Allah kami yang ajaib, Bapa kami yang kekal. Yesus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Engkau Allah kami, Bapa kami yang kekal, yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Yang kasih-Nya selalu mengalir dalam hidup kami, menyertai kami, melindungi kami senantiasa ya Bapa. Tuhan, sebenarnya juga ya Bapa, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami semuanya Bapa. Engkau berkati hamba-Mu yang akan mendapatkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berfirmanlah, kami telah siap mendengarkannya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom juga bagi saudaraku yang saat ini mengikuti ibadah secara online, baik mengikuti secara YouTube maupun Facebook. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kali ini saudaraku, kita akan belajar bersama satu tema yang berkata kasih dan pengampunan. Tema kita kali ini adalah kasih dan pengampunan. Namun sebelum kita lanjut,
lebih dalam lagi, mari kita landasi pembacaan kita kali ini dengan ayat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-27, 28, dan 35. Ini sebagai landasan kita semua untuk mengerti tema pada pagi hari ini. Injil Lukas pasal 6 ayat 27 berkata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, mendengarkan Yesus. Karena ini perkataan Yesus. Aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada yang membenci kamu. Ayat ke-28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi yang mencaci kamu. Ayat ke-35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Bisa katakan amin? Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Demikian landasan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang terdapat di dalam Injil Lukas ayat 27, 28, dan 35. Tema kita kali ini adalah kasih dan pengampunan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berbicara tentang kalimat kasih dan pengampunan ini, saudaraku. Kalimat ini, saudaraku, saya melihatnya sudah tidak asing lagi di telinga orang-orang percaya, orang-orang pengikut Kristus, orang Kristen, saudaraku. Mengapa demikian? Kalimat ini sudah tidak asing bagi kekristenan, sebab saya bisa katakan bahwa kekristenan itu, saudaraku, adalah identik dengan yang namanya kalimat kasih dan pengampunan itu, saudara. Sangat identik kekristenan dengan kalimat kasih dan pengampunan yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kalimat kasih dan pengampunan itu telah terbukti sudah dilakukan, telah dinubuatkan, bahkan digenapi oleh Tuhan Yesus dengan matinya dia di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk mengasihi dan mengampuni manusia, saudara dan saya yang berdosa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab karena Yesus telah menggenapinya, bahwa dia mati di kayu salib untuk menggenapi apa yang dia firmankan, maka muncullah sebuah perintah Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes 13 ayatnya yang ke-34. Saudaraku, ini sebuah perintah apa yang sudah dilakukan Yesus melalui kalimat yang kita tahu ada kasih dan pengampunan itu. Kalimat ini sebuah perintah dalam Yohanes 13 ayat 34 berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku, kata Yesus, telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin. Nah, saling mengasihi ini dengan siapa, saudaraku? Tuhan menghendaki saudara dan saya mengikuti perintah Tuhan ini, perintah baru ini, mengasihi, saling mengasihi dengan keluarga. Minimum itu. Dalam keluarga itu ada suami istri, ada orang tua anak. Biarlah itu saling mengasihi. Apalagi antar saudara seiman, saudara kita juga saling mengasihi. Dan lebih daripada itu, antar sesama manusia kita
diperintahkan Tuhan untuk saling mengasihi. Nah, di sini saudaraku, inilah hebatnya pengajaran Yesus. Amin. Inilah hebatnya firman Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kasih saudaraku, kasih itu adalah kita melihat adalah salah satu dari buah-buah roh yang terdapat di dalam surat Galatia. Di situ ada banyak buah roh, kasih, damai sejahtera, sukacita dan lain sebagainya. Dan kasih ini letaknya tertinggi di paling atas. Dan ditulis selanjutnya bahwa tidak ada hukum yang menentang itu. Apa? Menentang kasih itu. Nah, hukum yang tertinggi dalam hidup kekristenan yaitu kasih dan pengampunan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Memang saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalimat kasih dan pengampunan ini luar biasa tema ini. Kalimat kasih dan pengampunan itu secara sadar atau tidak sadar kalimat itu sudah terlabel, artinya melekat dalam kehidupan pribadi orang-orang percaya. Disadari atau tidak disadari oleh saudara dan sekalian, kalimat kasih dan pengampunan itu telah tersemat dan melekat dalam hidup saudara dan saya. Sebagai orang-orang pengikut Kristus, saudaraku. Oleh sebab itu saudaraku, oleh karena melekat dalam kehidupan orang percaya kalimat kasih dan pengampunan itu, saudaraku, itu saudara dapat dibaca. Dimanapun saudara berada, sebagai orang-orang percaya, kalimat itu terbawa secara tidak langsung di kehidupan, terpampang sebuah label tertulis orang dapat melihat dan membacanya. Kalau orang pengikut Kristus, orang dunia akan membaca. Ini orang percaya, orang pengikut Kristus, pasti dia memiliki kasih dan pengampunan itu. Haleluya saudaraku. Seperti di dalam 2 Korintus 3 ayat 2-3, tertulis demikian saudaraku. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3, ditulis, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Amin. Artinya saudaraku, kalimat kasih dan pengampunan itu sadar atau tidak saudara sadari. Dimanapun saudara berada, saudara akan dibaca kalimat itu. Dalam kehidupan orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus. Haleluya. Sehingga dikatakan selanjutnya bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh daripada Allah, bukan dalam loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jelas saudara? Saudara tidak melihat, saudara tidak menyadari bahwa kalimat kasih dan pengampunan itu mengikuti saudara dimanapun saudara berada. Saudara akan dibaca orang. Adakah engkau memiliki kasih dan pengampunan itu dalam hidupmu? Kalau tidak, saudara akan dicemooh orang. Karena kekristenan saya sudah katakan identik dengan kalimat ini. Kasih dan pengampunan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau kita melihat dunia ini, saya bisa katakan bahwa dunia ini sedang mengalami krisis. Saudara mungkin sudah mengetahui semua. Ya betul Pak. Saat-saat ini sedang krisis ekonomi. Apalagi kena pandemi. Pekerjaan sudah merosot sekian puluh persen. Terjadi krisis ekonomi, krisis pangan di mana-mana. Memang betul saudara. Namun lebih daripada itu saya mau beritahukan bahwa ada sesuatu yang lebih dahsyat. Jika krisis itu melanda dalam dunia itu. Apa itu? Yaitu krisis kasih dan pengampunan. Di dalam diri manusia, orang-orang pengikut Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena krisis ini saudaraku, maka kehidupan orang percaya sebagai pengikut Kristus
saudara dan saya dituntut untuk melakukan apa yang Tuhan sudah contohkan, sudah teladankan melalui kebenaran firman Tuhan, saudara. Apa itu yang diteladankan oleh Tuhan Yesus? Yaitu kasih dan pengampunan itu sendiri. Haleluya. Kita bisa melihat di dalam 1 Petrus 2 ayatnya ke-21. 1 Petrus 2 ayat 21 berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Amin. Ada alasan mengapa Tuhan Yesus panggil engkau menjadi pengikut Kristus. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan apa? Meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, menjadi pertanyaan jejak apa yang diikuti? Teladan apa yang diikuti saudara dan saya? Yaitu mengasihi dan mengampuni. Amin. Jadi ada teladan yang sudah dilakukan Yesus yang saudara dan saya harus ikuti, yaitu mengasihi dan mengampuni saudara. Luar biasa. Kalimat ini senantiasa melekat dalam kehidupan kita saudaraku. Kalimat kasih ini saudaraku membuat kita terpanggil sebagai pengikut Kristus untuk mengikuti jejak daripada Tuhan Yesus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya kita ada di dunia ini memiliki kasih dan pengampunan itu. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita berbicara tentang tema kali ini, kasih dan pengampunan ini, memang saudaraku, kalimat kasih, mengasihi dan mengampuni ini saudaraku, kalau hanya sekadar diucapkan, ya, itu mudah. Kalau sudah dibaca, itu mudah saudaraku. Ya, hanya masalahnya saudaraku, kenyataan yang terjadi, kalimat yang mudah diucapkan, mengasihi dan mengampuni itu, kenyataannya sangat sulit untuk dilakukan. Ya, mudah dibaca, mengasihi dan mengampuni, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Mengapa demikian? Saya melihat kenyataan, banyak bukti-bukti yang ada di dalam dunia ini. Bagaimana saudaraku, kehidupan keluarga, rumah tangga, ada yang berantakan, yang hancur. Saya bisa melihat penyebabnya hanyalah tidak memiliki kasih dan pengampunan. Apalagi kita melihat persekutuan yang ada, gereja-gereja Tuhan bisa terpecah. Mengapa pertanyaannya? Pertanyaan ini sebabnya adalah karena juga minimnya, krisisnya kasih dan pengampunan itu. Haleluya. Demikian juga saudaraku dalam kehidupan kita berkeluarga. Antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, kita bisa melihat banyak terjadi di mana-mana. Terjadi perpecahan karena ujung-ujungnya tidak ada kasih dan pengampunan yang diteladankan oleh Yesus dalam kehidupan orang percaya dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus, orang-orang percaya, saudaraku, mari kita belajar bersama-sama untuk melakukan apa yang sudah diteladankan untuk mengikuti jejak Yesus itu melalui kebenaran firman Tuhan. Apa yang mau kita ikuti? Ialah tulisan kalimat kasih dan pengampunan itu kita dapat lakukan dan kita mau belajar melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, kalau kita mau belajar melalui kebenaran firman Tuhan tentang kasih dan pengampunan, jadi pertanyaan siapa yang mesti kita kasihi dan kita ampuni. Ya, dalam kehidupan kita bertanya-tanya siapa yang mesti kita kasih dan kita ampuni. Mungkin jawabannya itu akan membuat kita tersentak.
Kita berpikir mana mungkin, sangat sulit. Tetapi itulah kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Nah, Yesus sudah perintahkan memberikan sebuah perintah baru bagi kehidupan orang-orang percaya untuk mengasihi dan mengampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun saudara mungkin berpikir itu sangat sulit, percayalah, orang percaya pasti dapat melakukan. Mengapa? Karena Roh Kudus akan memberikan kemampuan kepada saudara dan saya untuk mengikuti jejak daripada Tuhan Yesus sebagai perintah Tuhan. Haleluya. Saudaraku, tidak mustahil. Kalau firman itu berkata, kita dapat mengampuni, mengasihi, yaitu yang dikatakan musuh yang membenci kita. Tidak secara langsung kita akan berkata, sulit om, sulit pak, mana mungkin. Musuh kita kasihi, musuh kita ampuni. Orang yang kasih biasanya orang yang baik dengan kita. Orang yang kita ampuni, orang yang juga mengampuni kita. Mana mungkin. Firman Tuhan berkata apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Untuk membentuk saudara dan saya, oleh Roh Kudus memampukan saudara dapat mengikuti jejak Yesus. Amin. Haleluya. Seperti tertulis dalam ayat 27 tadi berkata, tetapi kamu, Lukas 6:27, tetapi kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Nah ini yang buat kita bantah, saudaraku. Musuh pak, musuh kok dikasihi, berbuatlah baik kepada yang membenci kamu. Nah kalau saudara sudah dapat lakukan itu, saudaraku, musuh aja dapat diampuni, pertanyaannya, loh apalagi keluarga kita, amin? Apalagi suami istri, saudaraku, apalagi sesama saudara seiman, musuh aja kita dapat ampuni. Jadi menjadi pertanyaan saudaraku, kalau tidak kita tidak bisa mengampuni sesama saudara kita seiman. Anggota keluarga kita antara suami istri, orang tua dan anak, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita sudah mengetahui siapa yang harus kita kasihi dan kita ampuni. Lalu apa yang mesti kita lakukan bagi orang-orang yang memusuhi kita? Apa yang kita lakukan perbuat untuk orang-orang yang membenci kita? Itu menjadi sebuah pertanyaan buat kita. Bagaimana kita mengasihi dan mengampuni orang lain. Poin pertama, apa yang mesti kita lakukan kepada orang yang memusuhi kita, orang yang membenci kita. Poin pertama, saudaraku, dikatakan mesti kita mengasihi orang yang memusuhi kita dan berbuat baik. Itu kata firman Tuhan di dalam ayat 27 tadi. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik. Jadi poin pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau saudara dan saya memiliki kasih dan pengampunan itu, orang-orang yang memusuhi kita, itu yang kita kasih dan kita berbuat baik bagi mereka, saudaraku. Sekali lagi saya mau katakan, Roh Kudus yang akan memampukan saudara untuk melakukan itu. Kalau daging saudara pasti saudara memberontak, gak mungkin. Dia sangat menyakiti aku. Dia sudah menfitnah aku. Dia sudah melukai aku. Mana mungkin aku mengasihi. Mana mungkin aku mengampuni. Manusia akan berkata seperti itu. Tapi sekali lagi kalau Roh Kudus memampukan saudara, tidak ada yang mustahil. Amin. Luar biasa. Inilah hebatnya ajaran Yesus Kristus. Amin. Inilah hebatnya firman Tuhan. Luar biasa. Kalau orang lain bisa berkata, gigi mesti ganti gigi. Mata ganti mata. Tapi Yesus tidak. Sekalipun engkau dicaci, dimaki, disakiti, kasihi mereka dan berbuat baik bagi mereka. Itu hebatnya Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saudaraku, poin yang kedua, saudaraku. Apa yang mesti kita lakukan bagi orang-orang yang memusuhi kita?
dan membenci kita. Jawaban poin yang kedua juga, mungkin saudara akan memberontak. Itu enggak nalar, enggak masuk akal, enggak mungkin. Karena poin kedua, bagi orang-orang yang memusuhi dan membenci engkau, bila engkau memiliki kasih dan pengampunan itu, poin kedua adalah memberkati orang yang memusuhi dan mendoakan mereka. Luar biasa saudara. Ini membuat kita semakin kejang-kejang ya. Gak mungkin ini. Oh, ini salah ini ajaran ini. Tidak saudaraku. Inilah hebatnya kekristenan. Inilah hebatnya Alkitab firman Tuhan. Inilah hebatnya Yesus Tuhan. Yang sudah dia genapi. Dia mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk mengampuni manusia berdosa. Dan poin kedua ini dikatakan. Hendaklah engkau memberkati dan mendoakan orang-orang yang memusuhi dan membenci engkau, saudaraku. Kita lihat dulu ayatnya. Lukas 6 ayat 28 sebagai dasarnya. Dikatakan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ya, ini jawaban ini membuat kita bisa kejang-kejang, saudara. Apa-apa nih saudaraku. Orang yang musuhi kita, yang membenci kita, mesti kita berkati dan kita doakan. Yaitu saudaraku. Inilah firman Tuhan. Saya percaya saudara dimampukan oleh karena kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Di tahun 1998, saudara akan layangkan pikiran saudara ke tahun 98. Pada waktu itu sejarah mencatat terjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Pada waktu itu oleh karena situasi politik pergantian kepemimpinan terjadilah chaos. Chaos itu kekacauan di mana-mana. Terjadilah penjarahan di mana-mana. Haleluya. Teror terjadi di mana-mana. Bahkan yang lebih mencekam lagi, di Provinsi Jawa Timur, saudara yang hidup pada waktu itu pasti mendengar isu dukun santet. Nah pada waktu itu saudara, saya tinggal di suatu tempat di mana terjadi kekacauan seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu kekacauan itu terjadi, situasinya sangat mencekam dan menegangkan saudaraku, sehingga menuntut kami tiap hari, tiap malam mesti berjaga-jaga. Tentunya sebagai orang percaya juga berdoa. Kami harus berjaga-jaga membaur dengan masyarakat yang ada, saudara. Bahwa pada waktu itu tiap malam sekian bulan terjadi. Dan itu sangat membuat kami mencekam dan tegang. Tiap malam kami membaur, tetapi pada pagi hari subuh kami masuk, terjadilah teror. Terus terang pada waktu itu, saudaraku, sejarah sudah mencatat bahwa teror itu terjadi kepada, intimidasi itu terjadi juga kepada double minoritas. Saudara mungkin gak ngerti double minoritas, ya beda kulit, beda iman. Nah itu lebih. Terjadi penjarahan juga di mana-mana. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, sekalipun kami sudah berjaga, membaur, tapi teror terjadi saat subuh kami masuk, terjadilah dentum-dentuman. Bukan dentum meriam, saudara. Tapi dentum terlemparnya batu-batu besar di atap rumah kami. Pada waktu pagi hari, kami harus bangun dan naik kami ke atas, kami lihat apa yang terjadi, dentuman yang dahsyat. Itu sering. Kami lihat genting-genting sudah berlubang-lubang. Banyak batu-batu besar,
gini-gini. Saya kumpulkan saudaraku. Waktu itu saya kumpulkan dan saya di atap rumah saya berdoa. Saya berdoa bagi batu-batu ini, bagi orang-orang yang menteror dan memusuhi ini saudara. Itu perintah Tuhan. Dan tidak cukup itu, dikatakan poin 2 ini, memberkati dan mendoakan. Maka siang kami keluar dan kami belanja sesuatu. Dan kami datangi orang-orang dan saya tahu siapa dia. Saya tahu, saya intip. Saya datangi ke rumah masing-masing, saya berikan sesuatu, saya minta maaf jika ada kesalahan. Nah, saudaraku yang dikasih, saya tidak bicara apa-apa, saya hanya berikan gitu, saya pulang. Dan itu terjadi sekian kurun waktu, teror itu. Tetapi itulah yang terjadi saudaraku. Kekristenan, pengikut Kristus dituntut seperti itu. Saat engkau dimusuhi dan dibenci, engkau dituntut memberkati dan mendoakan. Bisa katakan amin? Haleluya. Hal itu bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Tapi firman Tuhan sudah membekali saudara dan saya. Saat engkau akan terjadi hal seperti itu. Ingatlah firman Tuhan. Bahwa saat engkau dimusuhi, dibenci. Poin kedua ini adalah engkau memberkati dan mendoakan saudaraku. Kristenan memang dituntut seperti itu. Karena di dalam di dalam Matius 5 ayat ke-44 berkata, saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bersyukur saudara hidup di tengah saat ini keadaan nyaman. Tapi era masa pergantian politik itu luar biasa mencekam, saudaraku. Itulah saudaraku, poin yang kedua. Bagaimana kita mesti memberkati dan mendoakan orang-orang yang memusuhi kita sebagai bentuk kalimat yang melekat dalam hidup saudara. Bahwa saudara orang percaya pengikut Kristus memiliki kasih dan pengampunan. Dan poin yang ketiga, apa saudaraku yang harus kita lakukan bagi orang-orang yang memusuhi dan membenci kita? Hal yang ketiga, ini lebih dahsyat. Apa itu? Mesti saudara mengampuni. Bukankah saudara dalam hati berkata, enggak mungkin, tidak mungkin. Dia sudah menyakiti aku, ya, mana mungkin aku bisa ampuni. Tetapi itulah kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi itulah hebatnya ajaran Tuhan Yesus dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Poin ketiga, apa yang harus kita lakukan bagi orang yang memusuhi dan membenci kita? Kita mesti mengampuni. Kita lihat ayatnya dulu, saudaraku. Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat yang ke-13. Berkata demikian, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Amin. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Artinya kamu perbuatlah juga demikian. Dengan kata lain firman Tuhan kita sudah baca. Ikuti jejakku. Amin. Ikuti teladanku. Itu kata Yesus. Memang sulit dan gak masuk akal dan tidak mungkin rasanya. Tapi itulah firman Tuhan saudara. Kita mau belajar dan Yesus oleh rohnya pasti memampukan saudara dan saya. Haleluya. Kalau kita sudah dapat mengampuni musuh kita. Oleh karena pimpinan kuasa Roh Kudus, apatah lagi saudaraku di dalam keluarga kita. Dalam saudara kita seiman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan keluarga adalah hal-hal yang biasalah. Kalau terjadi perselisihan, hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, sehingga terjadi pertengkaran,
Itu hal yang biasa saudaraku. Namun satu hal saudaraku yang perlu kita tahu dalam perselisihan itu jangan sampai ada kepahitan dan dendam. Seperti yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat 13 ini berkata, jangan yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ya. Jangan ada kepahitan, jangan ada dendam dalam kehidupan keluarga, kehidupan berjemaat, saudara seiman, kita mau mengasihi dan mengampuni sebagai label yang sudah melekat dalam kehidupan orang percaya. Kasih dan pengampunan itu, saudara. Oleh sebab itu yang dikasih Tuhan, ketiga hal ini yang harus ada dalam kehidupan orang percaya, yaitu mengasihi, memberkati, dan mengampuni. Lalu saudaraku menjadi sebuah pertanyaan yang sangat besar bagi orang percaya. Sebenarnya ada rahasia apa sih? Ada apa sih Tuhan perintahkan seperti itu? Saudaraku, ada rahasia apa di balik perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi dan mengampuni itu, saudara? Kita lihat sebagai ayat terakhir, ayat ke-35 dari Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 ayat 35 berkata, tetapi kamu kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka, nah di sini saudaraku, upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Inilah saudara rahasia di balik perintah yang kita rasa sangat tidak mungkin, sangat berat dan tidak masuk akal. Untuk mengasihi musuh, memberkati musuh, mendoakan musuh. Ada rahasia terselip di dalamnya. Bahwa engkau akan menerima upah. Bukan uang saudaraku, upah itu bahwa engkau dijadikan anak-anak Allah yang maha tinggi. Amin. Itu yang luar biasa, upah di dalam kekristenan. Haleluya saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itulah hebatnya ajaran Yesus Kristus Tuhan. Untuk mengasihi dan mengampuni yang tersemat melekat dalam kehidupan orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Itulah renungan singkat firman Tuhan pada kali ini. Jadi singkatnya, kesimpulannya saudaraku, silakan pemain musik. Apa yang harus dilakukan bagi orang-orang percaya yang memiliki kalimat yang melekat dalam diri orang percaya di mana saja, yaitu kasih dan pengampunan itu. Yang pertama adalah mengasihi dan berbuat baik. Amin. Dan yang kedua dikatakan memberkati dan mendoakan orang yang memusuhi bahkan membenci. Amin. Dan yang ketiga harus dapat mengampuni orang yang memusuhi dan membenci kita. Demikian saudaraku renungan singkat firman Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian kasih pasti lemah lembut. Haleluya. Demikian saudaraku. Yesus katakan dalam Galati, kasih itu adalah hukum tertinggi di dalam hidup kekristenan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Angkat tanganmu, katakan kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih
Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajar kami Tuhan, Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. kasih tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Yang mengajarkan kepada kami untuk mengasihi dan mengampuni siapapun Tuhan. Karena kalimat kasih dan pengampunan itu telah melekat identik dalam kehidupan pengikut Kristus. Sekalipun sulit dan tidak mungkin secara manusia kami lakukan. Namun kami percaya bahwa Roh Kudus memampukan kami umat-Mu untuk mengikuti jejak teladan daripada Yesus Tuhan yang telah mati di kayu salib untuk mengampuni dosa manusia. Haleluya. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan dan kuasa kami kembalikan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua orang percaya katakan amin.